Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Geographic Information System Question and Answer Series atau Sistem Informasi Geografis Question and Answer Series. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat point, line, dan polygon di software S3 ArcMap dengan input dari file Excel dan penggunaan Arc Toolbox. Oke. Jadi ulasan kita kali ini kita akan mencoba memberikan contoh apabila kita memiliki data tabular berasal dari GPS atau alat tracking yang telah kita peroleh dan kita sudah memiliki koordinat X, Y, posisi yang akan kita buat petanya atau kita buat shapefile-nya. Oke. Jadi yang pertama seperti ini kita ambil contoh, ada beberapa kita sedang melakukan pendataan masjid misalkan atau mencari rute masjid dan sebagainya di lokasi tertentu agar kita dalam survei mengenai jumlah masjid misalkan. Nah, ini ada contoh 7 koordinat masjid. Bisa kita dapat ini dari GPS atau kita dapat dari map online seperti Google Map atau OpenStreetMap dan sebagainya. Nah, kita sudah memiliki file Excel-nya berisi koordinat X, Y yang akan kita masukkan. Maka kita buka aplikasi software ArcMap ya. Kita buka, kemudian muncul menunya, kemudian kita coba membuat new dokumen. Jika kita belum memiliki project di sini, jika sudah, maka bisa kita ambil dari template project yang sudah kita miliki. Nah, jadi masih kosong, kita buat lagi new, kemudian kita masuk ke Arc Catalog, projectnya kita buat baru lagi di dalam folder yang sudah kita koneksikan di dalam Arc Catalog. Nah, kemudian yang berisi file Excel yang berisi koordinat yang akan kita masukkan itu sebaiknya juga ada di folder yang terkoneksi agar mudah untuk mencari. Nah, kemudian di posisi layer bisa kita tambahkan add X, Y atau dari menu file kita bisa pilih add data, kemudian pilih add X, Y data. Nah, kemudian muncul Windows Box, kita mencari file Excel yang sudah kita buat tadi. Kemudian pilih sheet di dalam Excel tadi, sheet berapa yang berisi koordinat. Nah, kemudian kita add. Nah, di sini muncul X, Y koordinatnya. Jangan lupa kita harus mengedit dulu. Kita pilih koordinat sistemnya WGS 1984 UTM zone 49S. Oke. Oke, setelah itu selesai, setelah kita masukkan, akan muncul di bagian table of content sheet file Excel yang berisi koordinat. Maka di sebelah kanan di layar Anda akan muncul, di data view akan muncul titik-titik lokasi koordinat yang berasal dari data Excel tadi. Oke, sekarang kita akan coba mencocokkan terlebih dahulu dengan base map-nya. Kita bisa memakai
kita bisa menambahkan base map yang kita tentukan, bisa dari imagery with labels, atau topografi, atau OpenStreetMap dan sebagainya. Kita buat ini untuk pembanding atau untuk mencocokkan apakah koordinat tersebut sudah sesuai atau belum. Jikapun tidak ada base map, tidak apa-apa. Yang penting koordinat tersebut, hasil tracking Anda dari Excel sudah sesuai dengan fakta di lapangan, kita tidak memerlukan base map. Oke, kemudian setelah muncul base map, untuk contoh kali ini kita munculkan base map, kemudian kita akan merubah file yang masih dari Excel tadi, kita ekspor, kita pilih di layer tadi kanan, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih data, export data. Nah, karena masih dalam bentuk file Excel, kita ekspor menjadi output features kelasnya adalah SHP. Kita tentukan folder koneksinya, sebaiknya dalam satu folder dengan file project ya, file project utamanya, di mana kita masukkan di folder connection di situ. Nah, kemudian setelah itu kita oke, maka akan muncul sudah kita ekspor menjadi, kita beri nama masjid. Kita beri nama masjid atau masjid 02. Nah, setelah layer masjid ini muncul, maka bisa kita lakukan bisa kita klik kanan, munculkan layer properties, dan bisa kita edit berbagai macam hal di sini, mulai displaynya, kemudian simbolnya, kemudian labelnya bisa kita edit, kita tentukan, kita sesuaikan dengan keinginan kita atau disesuaikan dengan ketentuan dari project. Oke. Nah, di sini kita munculkan nama-namanya, ada beberapa masjid. Nah, untuk file Excel tadi bisa kita remove. Oke. Nah, sekarang sudah muncul nama atau label dari masjid-masjid yang sudah kita tracking, kita tentukan posisinya. Kemudian file layer yang masih berupa Excel tadi bisa kita hapus. Nah, sekarang kita masuk ke attribute table-nya. Di dalamnya ada beberapa hal yang mungkin perlu kita edit attribute table. Ingat, untuk melakukan add field dalam attribute table tidak perlu editing on, harus editing off. Tapi untuk mengisi atau mengedit di dalam attribute table, editornya harus dalam posisi editing on. Oke. Di dalam attribute table pun appearance atau penampakan atau format tulisan dalam attribute table juga bisa kita edit, kita rubah juga. Nah, sekarang selanjutnya, oke, demikian kita sudah membuat contoh poin yang berasal dari input koordinat dari file Excel. Sekarang kita akan membuat contoh berikutnya. Kita pilih folder koneksinya atau folder yang berisi file projectnya ada di mana. Kita create new shape file. Kita coba sekarang pembuatan poin dengan Arc Toolbox yang digunakan untuk kebutuhan survei.
Misalkan kita melakukan survei air tanah, atau kita melakukan jadi kita menempatkan titik-titik, poin-poin dalam rentang jarak tertentu untuk kita lakukan survei dalam posisi-posisi tersebut. Misalkan untuk posisi penanaman pohon sawit dalam jarak rentang tertentu, kita buat SHP-nya atau kita buat layers-nya. Nanti akan kita di lapangan akan bisa dicocokkan atau bisa kita amati, kita analisis dengan kenyataan di lapangan. Atau survei air tanah dalam rentang jarak tertentu, kita melakukan survei kedalaman air tanah atau kejernihan air tanah dan sebagainya, ketinggian air tanah dan sebagainya. Atau kita melakukan survei jenis tanah untuk keperluan konstruksi bangunan. Untuk keperluan konstruksi bangunan kita perlu melakukan analisis jenis tanah, apakah tanah keras, tanah lembek, batuan dan sebagainya. Kita perlu sondir pada posisi-posisi tertentu, maka dalam rentang tertentu bisa kita tentukan posisinya di sini. Sebagai contoh, sekarang kita akan membuat survei air tanah misalkan. Nah, kita coba, kita sudah membuat di sini layers survei air tanah dari ArcCatalog. Kita buat tadi survei air tanah, sudah muncul survei air tanah, maka kita posisikan salah satu titiknya survei air tanah di posisi paling awal. Kemudian setelah itu kita masuk ke ArcToolbox. Kita masuk ke ArcToolbox, kita memilih data management tools, kemudian kita mencari sampling. Nah, kita mencari sampling, kita create fishnet, kemudian kita pilih output features class-nya. Output features class-nya kita tentukan namanya. Misalkan kita tentukan namanya demikian. Kemudian setelah itu template extend-nya sebaiknya disamakan dengan layer poin pertama tadi, survei air tanah yang sudah kita buat, kita masukkan di situ, same as layer survei air tanah. Setelah itu cell size-nya. Nah, cell size ini kita menentukan jaraknya, kerapatan antar titik kita buat berapa. Untuk survei air tanah ini bisa jadi 1000 meter, ini dalam meter ya. Kita tentukan di sini menjadi 1000 meter width, cell size width 1000, cell size height 1000, kemudian number of row kita tentukan 10, number of column juga 10. Nah, jadi ini bisa berbeda-beda sesuai kebutuhan. Misalkan untuk jarak tanam sawit, misalkan cell size-nya 10 meter, cell size height-nya 10 meter, kemudian number of row-nya sesuaikan dengan panjang bentang, kemudian kolom juga lebar bentang, bisa seperti itu. Atau kalau untuk kebutuhan bangunan, misalkan panjang dan lebar bangunan berapa, kita melakukan sondir untuk pengecekan tanah itu setiap berapa meter, kita bisa tentukan di sini cell size-nya, kemudian number of row sama number kolomnya juga. Oke, untuk di sini kita pilih polyline, kita coba dalam bentuk polyline. Ada pilihan polyline atau polygon, kita pilih terlebih dahulu. Kali ini kita membuat menjadi polyline. Nah, sekarang sudah muncul gridnya. Jadi tadi 10 kali 10 dengan panjang masing-masing 1000 meter. Jadi 10 kali 10 akan ditemukan di sini ada 100 titik poin lokasi yang akan dilakukan survei air tanah.
Oke, ini hanya sekedar contoh ya, ini hanya sekedar contoh. Kemudian setelah itu kita bisa, jika belum tepat zoom layernya, kita bisa lakukan zoom layer. Kemudian setelah itu kita masuk ke kita bisa masuk kembali ke layers, kemudian kita pilih properties, kemudian kita melakukan layer properties. Kita bisa memunculkan labelnya jika sudah ada labelnya, jika belum ada kita bisa tambahkan sendiri. Tadi bisa kita tambahkan melalui attribute table, add field di attribute table, bisa kita tambahkan kebutuhannya, apakah nama ataukah posisi setiap titik dan sebagainya bisa kita tetapkan. Nomor titik juga bisa kita tetapkan, add field terlebih dahulu di attribute table. Kemudian setelah itu editor di on kan, kemudian kita melakukan isian di attribute table-nya sesuai kebutuhan. Nah, kemudian oke, jadi ini kita bisa ID-nya bisa kita lakukan penomoran, kita urutkan karena masih 00. Kemudian setelah itu kita akan muncul label penomoran sesuai yang telah kita tentukan tadi, dengan besaran font dan warna yang juga bisa kita tentukan sendiri. Jika tidak ditentukan oleh project ya, kita bisa menentukan sendiri. Kemudian kita bisa add field di table attribute tadi, kita tambahi keterangan apakah Nah, sekarang sebagai contoh lagi, kita akan menambahkan add field-nya adalah koordinat posisi setiap titik tadi. Koordinat posisi setiap titik kita masukkan x, y, add field y, kemudian type-nya kita buat double ya, semuanya, x-nya type-nya double, y type-nya double. Sesudah muncul field baru X dan Y, maka kita bisa masuk ke editor dalam posisi on atau editor dalam posisi off. Lebih baik dalam bentuk on, maka kita kemudian klik kanan di X, kemudian kita pilih geometri, calculate geometry. Nah, kemudian kita use koordinat sistemnya projected itu ya, sudah seperti itu kita oke. Dalam jarak meter juga. Setelah kita oke, maka akan muncul koordinatnya. Kita lakukan hal yang sama untuk koordinat Y. Klik kanan, kemudian calculate geometry, akan muncul koordinat-koordinat setiap titik yang ada dalam project tersebut. Nah, sekarang kita akan
mencoba lagi pembuatan. Kita akan memberikan contoh lagi untuk, nah sekarang kita akan memberikan contoh bagaimana membuat shapefile dari titik, kemudian kita rubah menjadi line, kemudian kita rubah menjadi polygon dengan Art Toolbox. Oke, kita buat shapefile baru lagi. Kita buat titik perempatan jalan, kita buat di Art Catalog perempatan jalan, kemudian perempatan jalan ketika sudah muncul di layers, kita tentukan, kita klik editor, kemudian start editing, kita tentukan posisi-posisi perempatan jalan yang kita inginkan. Oke, setelah itu, setelah posisinya kita tentukan, kita editor kita off kan, kemudian save editing, kemudian ke Art Toolbox, data management tools, kemudian kita memilih features, kita cari features. Nah, features kita ada pilihan di sini point to line. Nah, di sini ada input features, tadi perempatan jalan poinnya, kemudian output features class, kita tentukan namanya sendiri, kita namakan perempatan jalan ke line atau jalan, perempatan jalan to line. Nah, ini karena contoh ini akan kita buat menjadi polygon nantinya, maka lebih baik pilihan di sini ada pilihan close line, kita pilih close line sehingga nanti line-nya akan tersambung semua. Oke, setelah itu akan muncul layers baru perempatan jalan ke line. Nah, kita bisa mengedit di sini simbolnya, kita klik kanan layers tersebut, klik kanan muncul layer properties, kemudian kita bisa mengedit simbol, kita bisa mengedit label dan sebagainya. Kita tentukan sesuai dengan kelas jalan yang sedang kita analisa, apakah dia arteri atau kolektor atau jalan lingkungan dan sebagainya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat titik perempatan untuk bersambung menjadi sebuah jalan yang terhubung semua, sekarang kita masuk ke pembuatan, kita jadikan line ini, jalan ini kita jadikan bentuk polygon. Oke, kita masuk kembali ke Art Toolbox, kemudian kita pilih data management features. Nah, di situ ada features to polygon. Kita masukkan input featuresnya, ingat layersnya adalah perempatan jalan ke line, kemudian output featuresnya tetap di lokasi folder yang sama dengan project, kemudian kita buat perempatan jalan ke polygon, kita oke. Nah, sekarang sudah muncul polygon yang berada dalam lokasi jalan tersebut. Polygon. Nah, polygon ini atau area ini bisa kita tentukan sesuai dengan kondisi lapangan, tata guna lahannya seperti apa, kita sesuaikan dengan fakta di lapangan. Apakah dia persawahan, ataukah dia hutan, ataukah dia permukiman, ataukah dia
area industri dan sebagainya bisa kita tentukan, bisa kita berikan simbol di sini sesuai dengan kebutuhannya. Demikian. Nah, demikian, terima kasih. Kita sudah membahas mengenai pembuatan point, line, dan polygon di S3 ArcMap dengan inputan dari inputan koordinat X, Y dari file Excel, kemudian kita membuat titik-titik survei yang menggunakan ArcToolbox. Kemudian kita juga sudah membuat contoh pembuatan point ke line, kemudian line ke polygon menggunakan ArcToolbox. Demikian, semoga pembahasan kita bermanfaat. Quote kita kali ini, human life is impossible without nature. Be wise to the earth. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.